Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Fitria Isdamayanti dengan NIM V1224075 dari program studi D3 Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan mengenalkan salah satu tokoh internasional yang bernama Jacinta Ardern untuk memenuhi mata kuliah tugas lintas budaya internasional. Jacinta Ardern dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Ia tidak memandang kepemimpinan sebagai otoritas yang mengontrol dari atas, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun dialog dan keterlibatan aktif antara pemerintah dan warga negara. Ia sering menggunakan pendekatan langsung dalam komunikasi, baik melalui media sosial maupun pertemuan dengan komunitas yang membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang dapat diakses dan didengar oleh masyarakatnya atau rakyatnya. Dalam kepemimpinan partisipatifnya, ia juga mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam pemerintahan, memberikan mereka suara dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial seperti dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebijakan lingkungan. Sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, sebuah negara dengan populasi yang sangat beragam, Jacinta Ardern harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok etnis dan budaya yang ada di dalam pemerintahannya maupun di masyarakat. Ia tidak hanya sekedar memahami perbedaan budaya, tetapi juga aktif mencari cara agar setiap individu dari latar belakang yang berbeda dapat merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkontribusi. Pendekatan inklusif yang ia terapkan berakar pada nilai empati dan komunikasi terbuka. Ia banyak memfasilitasi dialog antar budaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua kelompok. Dalam tim kepemimpinannya sendiri, ia dikenal sebagai pemimpin yang mendorong kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati keberagaman. Dalam kepemimpinannya, Jacinta Ardern juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah yang pertama, mengelola perbedaan kepentingan. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, seringkali terjadi perbedaan prioritas dan kepentingan. Jacinta Ardern harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua kelompok tanpa memicu konflik sosial. Yang kedua, menghadapi krisis secara inklusif. Salah satu momen krusial dalam kepemimpinannya adalah saat terjadi serangan teroris di Christchurch tahun 2019 di mana komunitas muslim menjadi korban. Arden menunjukkan kepemimpinannya yang penuh empati dengan mengunjungi korban, mengenakan hijab sebagai bentuk solidaritas, dan juga segera merespon dengan perubahan kebijakan terkait undang-undang kepemilikan senjata. Yang ketiga, menghadapi pandemi COVID-19. Dalam pandemi global ini, Arden harus menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kebutuhan ekonomi yang terdampak. Keputusannya untuk menerapkan lockdown yang ketat sempat mendapat kritik dari berbagai lapisan masyarakat, tetapi kemudian hal itu diakui sebagai langkah yang berhasil menekan angka penularan virus COVID-19. Yang terakhir, pelajaran yang dan inspirasi yang dapat dari kepemimpinan Jacinta Ardern menurut saya adalah yang pertama, empati sebagai dasar kepemimpinan. Jacinta Ardern menunjukkan bahwa pemimpin yang berempati akan lebih mampu membangun kepercayaan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Yang kedua, keberanian untuk bertindak. Dalam situasi sulit, ia tidak ragu mengambil keputusan yang beresiko, tetapi tetap berdasarkan data dan kepentingan bersama. Yang ketiga, komunikasi yang jelas dan transparan. Salah satu kekuatannya adalah kemampuannya dalam menyampaikan pesan dengan jelas kepada publik membuat masyarakat merasa terhubung dan dipahami oleh pemimpinnya. Jacinta Ardern telah meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat dengan pendekatan berbasis partisipat partisipasi, inklusivitas, dan empati. Gaya kepemimpinannya memberikan inspirasi bagi banyak pemimpin di seluruh dunia untuk memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Ia bukan hanya seorang politikus, tapi juga simbol perubahan yang mengutamakan keberagaman dan keadilan sosial. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.